Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi Yuda Pratama, dosen pada program studi Teknik Logistik, Fakultas Pendidikan Tek dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Pengembangan Bisnis Sistem Logistik dengan kode mata kuliah LE560 dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menganalisis, dan merancang strategi pengembangan bisnis pada perusahaan maupun sistem logistik. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari konsep strategi, visi, misi, tujuan strategis, finansial, analisis lingkungan, SWOT, value chain, strategi bersaing, pengembangan lingkup usaha, hingga bagaimana caranya mereka mengembangkan implementasi strategi pada perusahaan. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menggunakan informasi dan perangkat analisis strategis untuk mengidentifikasi peluang, mengevaluasi alternatif strategi, serta mengambil keputusan pengembangan bisnis secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Pembelajaran ini dirancang dengan pendekatan outcome-based education sehingga seluruh materi, aktivitas, dan penilaian diarahkan pada kemampuan yang harus dapat diperagakan mahasiswa pada akhir perkuliahan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui project-based learning. Mahasiswa bekerja dalam tim untuk memilih perusahaan, unit bisnis, atau peluang pengembangan bisnis sistem logistik sebagai objek proyek. Proyek tersebut dikembangkan secara bertahap. Mahasiswa mengumpulkan dan memvalidasi informasi, menganalisis kondisi dari internal maupun eksternal perusahaan, lalu mengevaluasi beberapa alternatif strategi, kemudian menyusun rancangan pengembangan bisnis beserta kebutuhan sumber daya, resiko, serta pemangku kepentingan dan indikator implementasinya. Dalam setiap tahap, mahasiswa terlibat dalam diskusi, analisis kasus, latihan penggunaan perangkat analisis, penyampaian hasil, serta tanggapan terhadap pandangan kelompok lain. Saya berperan sebagai pengarah dalam proses pembelajaran melalui pertanyaan yang pemantik diskusi, klarifikasi konsep, dan pemberi umpan balik terhadap kualitas analisis maupun argumentasi dari mahasiswa. Perkembangan mahasiswa diamati melalui partisipasi, refleksi, tugas individu, penyelesaian milestone project, presentasi, dan proposal akhir. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga ketepatan analisis kelayakan strategi, konsistensi argumentasi, kualitas komunikasi, kontribusi dalam tim, dan integrasi dalam akademik. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan proposal pengembangan bisnis sistem logistik yang didukung oleh analisis strategi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan profesional. Adapun pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini merupakan pertemuan pertama yang menjadi tahap awal bagi mahasiswa untuk memahami ruang lingkup mata kuliah, mengenal konsep dasar strategi, dan memperoleh gambaran mengenai proyek yang akan dikembangkan selama 1 semester. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Oke, ketemu lagi sama saya di semester 5 ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan bisnis sistem logistik ya. Seperti biasa ya, kita punya aturan kelas dulu ya. Aturan kelas itu seperti biasa kita punya keterlambatan ya, 15 menit maksimal kalian boleh terlambat ya. Di luar itu saya persilahkan kalian masuk kelas tapi saya tidak akan absen ya. Ada yang saya pengennya nggak boleh terlambat aja sekalian gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Oke ya. Nah lalu apa sih ya mata kuliah pengembangan bisnis sistem logistik ya? Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisikan tentang apa itu strategi dalam bisnis ya, pentingnya visi, misi, objektif, dan strategi suatu perusahaan, lalu bagaimana lingkungan eksternal, pengaruh lingkungan internal, cara membuat strategi, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana hal tersebut itu mampu kalian internalisasi ya dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan ya. Nah, arah mata kuliah ini nanti ya, kita itu punya harapan kalian itu mampu memahami apa itu bisnis, terutama nanti konteksnya di industri logistik. Ya. Lalu bagaimana kalian mampu menganalisis daya saing, bagaimana caranya memilih strategi dan menyusun proposal. Nah, kenapa Pak menyusun proposal? Ya,
Nah, jadi pada mata kuliah ini, ya, kalian tidak ada UAS. Ya. Ya, tapi sebagai gantinya kalian ada tugas besar, ya. Tugas besarnya tadi adalah membuat proposal bisnis, ya. Nah, komponen penilaian itu terdiri dari tiga, ya. Ada UTS, ada harian, di mana harian itu saya akan menilai, misalkan ada tugas harian, atau misalnya kita akan coba nilai juga bagaimana kalian berdiskusi di dalam kesehariannya, ya. Tugas besar 60% itu terdiri dari dua komponen, ya. Yang pertama adalah terkait proyek itu sendiri sebesar 45% dan 15% sisanya adalah terkait bagaimana kalian presentasi proyek kalian, ya. Sampai sini untuk aturan ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, kira-kira nih, ya, kita akan bahas dulu ya konsep dasar strategi. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ada perusahaan logistik yang tumbuh cepat, tapi yang lainnya itu tertinggal, padahal layanannya mirip. Kira-kira kenapa? Atau misalnya gini, kalian di depan UPI nih ya, ada yang jualan apa? Kalian kebayang jualan apa dia? Cimol Bojo, oke. Cimol Bojo punya saingan nggak? Punya, ya. Apa? Saingannya apa? Cimol apa? Cimol aja. Oke, sekarang saya tanya, antara Cimol Bojo dan Cimol aja, kalian lebih suka beli yang mana? Pertanyaannya kenapa? Lebih enak. Oke, ada lagi? Banyak varian rasa. Oke, berarti kalau kita benturkan ya, kenapa tadi Cimol Bojot itu bisa jadi lebih menarik di mata kalian adalah adanya apa? Varian rasa. Ya, lebih enak. Ada lagi nggak? Higienis, Pak. Higienis, yang Cimol aja nggak higienis. Kurang. Oh, kurang. Minyaknya, saya. Oh, minyaknya. Kenapa dengan minyaknya? Berulang-ulang, kan? Oh, kayak minyak jelantah gitu ya. Pak. Oke, nah sehingga ya walaupun jualannya sama, bisa jadi persepsi ya dipandang oleh customer itu berbeda. Ya, nah jadi kita bisa melihat dari sisi pelanggan. Nanti kalian akan belajar apa itu segmentasi. Ya, siapa pelanggan kalian? Ya, contohnya misalkan gini, kalian taruh nasi Padang. Oke, kira-kira nasi Padang depan UPI dengan sederhana apa bedanya? Harga. Pertanyaan saya, kalau nasi Padang sederhana yang beli siapa? Mahasiswa cocok beli nasi Padang sederhana. Kenapa? Family ya, keluarga ya. Nah, kenapa mahasiswa kira-kira tidak cocok? Harga. Kalau mahasiswa sukanya yang kayak gimana sih? Murah, apa lagi? Banyak ya. Yang penting murah, kenyang ya. Oke, kalau sederhana dia menawarkan apa kira-kira? Kualitas. Ada lagi? Pelayanan. Pelayanan. Oke, konteks pelayanan di sini tuh gimana? Bisa. Tempat. Oke, ya. Kalau kalian datang ke nasi Padang depan UPI, ya, enak gak kalau kalian bawa keluarga banyak misalnya? Kenapa? Tempatnya kurang apa? Kurang luas. Oke, kalau di sederhana kalian bisa parkir mobil depan ya. Oke, terus masuk dia besar ya, luas ya. Oke. Nah, lalu ada operasi di sini. Ya, operasinya itu maksudnya gimana? Ya, bagaimana layanan dijalankan. Misalkan kalau nasi Padang di depan UPI, kalian datang mesen ngambil ya, diambilin sama mereka ya. Oke, kalau sederhana, Dihidangkan. dihidangkan ya, dia disimpan di atas meja ya. Kalian ngambil apa yang kalian mau ya. Ketika keluar bayar ya, itu jangan lupa ya, keluarnya bayar ya. Nah, yang terakhir itu adalah pesaing. Ya, kita punya pesaing atau tidak? Ya, kenapa persaingan itu menjadi penting? Ya, misalkan gini, kalau sedaerah UPI nggak ada yang jualan cimol tadi ya, kalian punya pilihan buat beli cimol ke tempat lain nggak? Nggak. Atau misalkan ya, yang jualan cimol yang lainnya itu ada di ujung Berung. Ya, kalian mau jauh-jauh ke ujung Berung nggak cuma buat beli cimol? Nah, ya. Nah, sehingga persaingan itu adalah salah satu komponen di dalam bagaimana perusahaan itu bisa lebih baik atau tidak. Nah, semua hal ini akhirnya kita rangkum menjadi apa itu strategi. Kira-kira kalau strategi itu apa? Kenapa tadi Cimol Bojot bisa lebih baik? Ya, kenapa nasi Padang sederhana ternyata berbeda dengan nasi Padang depan UPI misalkan? Jadi apa kira-kira strategi?
Ada yang punya ide? Cara untuk melakukan sesuatu, cara Oke. melakukan sesuatu untuk mendapatkan Oke, berarti ada cara di sana ya, how to. Ya, ada lagi yang punya ide lain? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke ya, cara ya. Oke. Jadi strategi adalah secara definisi ya, atau secara konsep besarnya adalah bagaimana ya, atau sebuah rangkaian pilihan dan tindakan untuk unggul ya, unggul atas siapa? Atas pesaing. Ya, serta mencapai kinerja yang lebih baik atau tadi mencapai tujuan sesuatu. Ya, ada 3 ide kunci yang terdapat pada strategi. Yang pertama itu pilihan, ya, pilihan, choice, ya. Nah, kenapa di sini ada pilihan? Karena katanya tidak semua peluang harus dikejar. Contohnya, kalau sederhana, ya, mengejar marketnya itu adalah mahasiswa. Ya, kira-kira berapa harga yang bisa mereka tawarkan? 10 sampai 15 ribu. Oke, pertanyaannya, kalau harganya 10 sampai 15 ribu, bisa nggak mereka mempertahankan kualitas? Belum tentu. Yang kedua, tempatnya gimana? Mereka kan harus tutup biaya yang keluar dari mereka sewa tempat. Ya, bisa nggak mereka nutup kalau harganya itu 10 sampai 15 ribu? Ya, dibanding sama tadi nasi padang depan UPI tuh. Ya, mereka kan kos sendiri ruangan kecil gitu ya, atau biasanya rumah sendiri ya. Nah, sehingga pilihan di sini konteksnya adalah ternyata tidak semua bisnis ya itu harus mendapatkan peluang ya. Semua peluang itu harus dikejar. Yang kedua itu posisi. Bagaimana perusahaan memposisikan dirinya sendiri. Contohnya kalau kita berbicara industri atau bisnis logistik ya, kalian yang punya kebayang ada industri apa aja? JNE, JNT, Express, Si Cepat, ya, ada Paksal, ya, ada apa lagi dan lain sebagainya ya. Oke, kalian ya di mata kalian ya posisi industri mana yang menurut kalian itu paling oke? Ekspedisinya Pak. Iya, ekspedisinya. JNT. JNT, kenapa? Lebih banyak diobrolin orang. Lebih banyak Diobrolin orang. Oke, ya, lebih banyak orang berdiskusi terkait JNT ya. Ada lagi, ada yang merasa oke, kantor pos itu kayaknya paling bagus deh. Kenapa Pos Indonesia di mata kalian itu ternyata kurang baik? Kenapa kalau boleh tahu? Sebaran apa kalau boleh tahu? Cabang. Oke, ada lagi yang punya pandangan lain? Kurang? Branding. Di sini siapa yang nggak tahu kantor pos? Ada yang nggak tahu? Tahu semua kan? Nah, berarti kalau branding kenapa dia kurang atau kalah mungkinnya dibanding yang lain? Oke. Ada yang mengira kantor pos itu hanya kirim apa? Surat. Padahal dia bisa kirim paket nggak? Bisa. Ya. Nah, itu sebetulnya salah satu positioning ya. Jadi bagaimana mereka itu menampilkan diri di pasar. Yang jadi masalah dengan konteks kantor pos ya, dia itu sudah kesannya ya, kan dia adalah salah satu ekspedisi tertua ya di Indonesia ya. Nah, jadi kesannya itu lama, kolot, sehingga kalian itu merasa ini sudah ketinggalan zaman. Ya, itu terkait positioning ya. Itulah kenapa kalau kalian tahu kalau kantor pos itu punya identitas warnanya apa? Oranye ya. Iya, oranye ya. Nah, mereka itu sekarang berubah ya, mau merubah ya positioning mereka itu mengganti brandnya itu ke warna biru ya. Yang terakhir itu tindakan ya. Keputusan itu harus bisa dieksekusi ya. Jadi ketika bagaimana perusahaan mengambil keputusan ya, itu adalah terkait strategi juga ya. Nah, strategi itu dimulai dari 3 pertanyaan. Di mana sih posisi kita sekarang? Ya, terkait lingkungan bisnis, bisa terkait pelanggan, siapa pesaing kita, ya, dan juga bagaimana kapabilitas dari internal perusahaan itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana ya atau kemana kita ingin bergerak? Ya, itu nanti berhubungan dengan visi, ya, pasar sasaran dan tujuan kinerja.
Yang terakhir adalah bagaimana cara mencapainya. Misalkan tadi kita berbicara poslog atau kantor pos ya. Posisi kita sekarang adalah secara brand dianggap hanya mengirim surat biasa. Ya, dia tidak modern. Ya. Nah, kalau mereka memahami hal tersebut, ketika kita berbicara kemana kita ingin bergerak, ya, makanya mereka mau merubah branding mereka yang tadinya mungkin out of date ya, ketinggalan zaman, ya, mereka ingin agak modern. Nah, itu adalah langkah yang mereka lakukan, ya. Itu harus selaras dengan visi arah bisnis, ya. Kalian nggak bisa misalkan visinya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, bisa nggak? Bisa aja, tapi masalahnya jelas atau tidak. Caranya bagaimana? Sehingga visi itu harus mampu dikomunikasikan dengan baik. Ya, misalkan visinya itu dirubah menjadi perusahaan modern, misalkan. At least ada kata modern, kita tahu arah jalan bergerak dari perusahaan itu mau kemana. Modernisasi, ya. Jadi mungkin yang dulu kalian pakainya surat menyurat, ya sekarang sudah mulai ke aplikasi, misalkan. Ya. Lalu in the end adalah bagaimana cara mencapainya. Ya, mulai dari rebranding misalkan, kita lihat sumber daya kita punya atau tidak dan lain sebagainya. Oke, ya. Yang ketiga itu adaptasi, ya. Bagaimana perusahaan itu mampu merespon perubahan teknologi, ya. Kalian tahu Nokia? Oke. Kenapa? Ya, Nokia itu ternyata tidak bertahan ya di industri HP. Kira-kira kenapa? Tidak mampu beradaptasi. Tidak mampu beradaptasi. Ya, jadi pada zaman itu HP itu sudah mulai beralih ke Android. Ya, tapi Nokia itu bersikeras dengan kemampuan teknologinya. Ya, nah perkembangan teknologi tersebut menyebabkan karena Nokia nggak mau tuh adaptasi, akhirnya mereka kalah saing. Ya, nah lalu yang keempat itu operasi, mengelola biaya dan kualitas. Ya, nah kenapa hal ini menjadi penting? Ya, misalkan kalian jualan cimol, ya harga jualnya kalian mau simpan 10.000, ya tapi harga bahan bakunya 11.000, ya gimana? Rugi, ya. Kalau kualitas, kenapa kira-kira kualitas menjadi penting di sini? Kepuasan pelanggan, ya. Jadi kalau kalian beli makanan, makanan itu enak, ya, apalagi kalau enak, murah, bikin kenyang, ya. Itu pasti kalian mau beli lagi, ya. Oke. Yang terakhir itu hasil, mencapai target kinerja. Nah, in the end perusahaan itu pasti ingin untung, ya. Nah, sehingga suatu strategi itu punya harapan di mana ya capaian target itu tercapai, ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh keputusan strategis dalam logistik, ya. Yang pertama misalkan jaringan, ya. Ada hub di mana gudang kita, ya, rute atau area layanan, ya. Layanan itu sendiri misalkan kalian tahu Yes, yakin esok sampai, ya, atau same day delivery, ya, atau misalkan cold chain, nah itu contoh layanan, ya. Teknologi, sistem tracking misalkan, ya. Kenapa sistem tracking itu menjadi suatu concern bagi perusahaan ekspedisi sekarang? Ada yang tahu? Melacak barang, ya. Nah, karena sekarang customer itu suka ya ngelihat di mana sih barang saya sekarang. Ya, apalagi kalian misalkan menunggu-nunggu barang tersebut ya, tiap hari diliatin gitu kan ya, udah nyampe mana gitu ya, kayak gitu. Lalu ada kemitraan, ya. Nah, suatu industri, ya, sebetulnya kalian akan pelajari lebih jauh di dalam supply chain management, ya. Nah, tapi ini saya sekilas saja. Kemitraan itu menjadi hal yang penting ternyata di dalam industri logistik. Misalnya, kalian itu mau buat eh, perusahaan ekspedisi tapi kan nggak punya mobilnya, bisa nggak? Bisa. Ya caranya gimana? Kita bermitra. Ya, kita punya mitra yang memang ahli di bidang distribusi misalnya. Ya. Lalu ada segmen. Segmen itu konteksnya adalah bagaimana kalian memilih pasar kalian itu yang mana. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kalian mengenerate revenue atau pendapatan. Ya, misalkan sistem subscription atau bayar per item dan lain sebagainya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu silakan. Oke, ya.
Nah, nanti ya dari hal-hal tersebut ya kalian akan membuat proyek besar ya di mana isinya adalah membuat proposal ya terkait strategi pengembangan bisnis sistem logistik ya. Nah, selama 1 semester nanti kalian akan melihat ya, terutama di minggu sekarang dan minggu besok kalian akan memilih objek mana sih yang akan kalian lakukan untuk analisis ya, lalu nanti selanjutnya hingga sampai akhirnya ada presentasi proposal ya, proyek besar kalian ya. Nah, nanti ketika kalian sudah memilih kelompok awal, silahkan nanti kalian diskusikan ya, cari satu perusahaan ya, unit bisnis atau peluang logistik yang memang menarik di mata kalian ya. Lalu lihat apakah ada masalah atau peluang pengembangan yang ada terdapat pada perusahaan tersebut. Lalu perlu data apa saja sih yang mungkin digunakan untuk analisisnya ya. Nah, sebelum kelas selesai ya, silahkan kalian isi nanti ya di dalam spot ya terkait apa itu strategi menurut pemahaman Anda. Ya, tadi ada yang bilang cara ya bagaimana mencapai tujuan ya. Ada yang berbicara yang lain ya, silahkan nanti kalian isi sendiri menurut pemahaman Anda ya. Lalu sebutkan juga contoh ya, salah satu keputusan strategis di dalam bidang bisnis logistik ya. Dan yang terakhir itu adalah usulkan ya satu isu atau peluang yang mungkin layak untuk dikaji. Peluangnya bagaimana, Pak? Nah, kalian sebetulnya bisa melihat seperti ini. Kalau kalian punya logistik itu kan kita punya 3 ini ya, apa namanya, inti ya dari logistik, ada procurement, ada inventory, ada distribusi ya. Boleh nggak sih kita keluar dari 3 itu? Ya, nah itu sebetulnya memungkinkan. Cara pandangnya gimana? Gini, kalau kalian itu perusahaan distribusi, kalian butuh supplier nggak? Supplier apa bagi perusahaan distribusi? Mobil. Bisa nggak kita jualan mobil? Nah, jadi cara pandangnya itu kita tidak harus selalu melihat, oke, saya mau jadi perusahaan distribusi. Tidak selalu. Tapi kita bisa lihat, ada perusahaan yang mau membuat perusahaan distribusi, tapi nggak ada supplier mobilnya misalkan. Ya, jadi silahkan ya, sudut pandang bisnis itu bisa sangat kompleks. Ya, jadi tidak hanya masalah 3 tadi. Ya, itu contoh. Ya, nanti isi sendiri lalu kirim ke spot ya masing-masing. Pengumpulan terakhir minggu depan. Oke ya. Nah, untuk minggu depan ya, silakan nanti kalian buat kelompok yang terdiri dari minimal 3 sampai 4 orang ya. Kalau kalian mau pilih sendiri silahkan, kalau mau ditunjuk nanti saya yang pilihkan ya. Lalu untuk kebutuhan tugas harian ya, kalian silahkan cari satu perusahaan besar yang saya anjurkan dia sudah IPO ya. Kalau nggak UMKM itu tidak masalah ya. Nanti ini kalian silahkan baca sendiri terkait aturan tugas besarnya ya. Oke, nah jadi ya untuk mengakhiri ya, strategi adalah pilihan tindakan untuk mencapai posisi dan kinerja yang lebih baik. Bisnis logistik membutuhkan strategi karena pasar, teknologi, dan pelanggan itu ternyata terus berubah ya. Nah, proyek semester itu bisa kalian mulai dari ya isu atau peluang yang memang jelas ada ya. Nah, terkait tadi refleksi ya, itu akan saya gunakan ya sebagai dasar untuk penilaian arah pengembangan bisnis yang akan kalian gunakan. Ya, sekian materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian
Demikian pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama pada mata kuliah pengembangan bisnis sistem logistik. Melalui pendekatan outcome-based education dan project-based learning, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar strategi sekaligus diarahkan untuk mulai mengidentifikasi permasalahan atau peluang yang akan dikembangkan dalam proyek semester. Hasil diskusi dan refleksi formatif digunakan sebagai bukti pemahaman awal serta dasar pemberian umpan balik pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.